dipersembahkan oleh menceritakan sejarah melalui fashion. Ini warnanya juga kekinian, fresh. Dari produknya, I think it's nice gitu ya. Kita mengumpulkan limbah tusuk sate dan kita olah menjadi furniture dan juga art and craft. Cukup menarik dari sisi produk. Love the sustainability angle, so itu bagus banget. Ciptakan produk ramah lingkungan, mendukung kenyamanan anak dari berbahan dasar alam. Produk ini sangat relevan buat saya seorang ibu. Pricingnya berapa sih? Safe ke mulut anak nggak? We say safe to taste, not for eat. Pemirsa, selamat datang di Juragan Zaman Now Season 5, kompetisi wirausaha yang menjadi ruang akselerasi bagi para pelaku UMKM untuk membawa bisnis mereka naik kelas. Bersama saya, Jessica Wulandari. Pemirsa, di sini para peserta akan mempresentasikan ide usaha, inovasi, strategi, dan juga visi mereka untuk menunjukkan kalau pelaku UMKM di Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam membangun usaha yang berdaya saing, naik kelas, hingga menembus pasar global. Para pelaku UMKM ini tentu memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Program Juragan Zaman Now Season 5 didukung oleh Bank Negara Indonesia melalui program BNI Expora yang terus mendorong pelaku UMKM Indonesia untuk menembus pasar global. Lewat Expora, UMKM akan didampingi menjadi go produktif dengan edukasi dan akses permodalan, go digital melalui digitalisasi usaha dan pasar online, serta go global yang membuka akses ke buyer internasional. Karena bersama BNI, peluang bisnis semakin terbuka luas untuk naik kelas dan go internasional. Ekspor menjadi mudah bersama Expora dan selengkapnya di expora.bni.co.id. Dan hari ini kita juga kehadiran panelis tamu yang akan kita undang untuk bergabung di sini. Langsung saja kita undang Ibu Muriel, Country Marketing Manager Google Indonesia. Selamat datang Ibu. Halo. Baik, terima kasih Ibu Muriel sudah bergabung bersama para panelis di Juragan Zaman Now Season 5. Langsung saja kita mulai dengan peserta yang pertama. Tanahwari adalah sebuah brand fashion yang menceritakan kembali kisah-kisah sejarah Indonesia melalui setiap rancangan karyanya. Setiap pola, setiap motif, dan setiap detail pada produk Tanahwari terinspirasi dari peninggalan sejarah yang syarat dengan makna perjuangan. Cerita-cerita tersebut kami terjemahkan menjadi visual yang dapat dikenakan, dirasakan, dan dibagikan kepada generasi masa kini. Dalam proses pembuatannya, motif-motif Tanahwari dikembangkan menggunakan teknik ilustrasi dotting. Ribuan titik kecil disusun dengan ketelitian tinggi untuk membentuk gambar, pola, dan komposisi visual yang utuh. Nama Tanahwari sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tanah air. Sebuah makna yang mencerminkan harapan kami untuk mengangkat kisah sejarah dari seluruh penjuru Indonesia. Tanahwari adalah pertemuan antara sejarah, budaya, dan kreativitas. Melalui setiap karya Tanahwari, kami berharap semangat perjuangan Indonesia dapat terus hidup dan dikenang oleh generasi yang akan datang. Dan melalui Tanahwari, kami akan terus menceritakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanahwari berdiri bulan November tahun 2021, usianya sudah 4 tahun 4 bulan. Kami berasal dari Provinsi Bangka Belitung yang ingin menceritakan sejarah melalui fashion hingga seluruh Indonesia. Nah, ini bagaimana kami menerjemahkan peninggalan sejarah menjadi sebuah desain pattern dari Tanahwari.
Dan ini kami menyusunnya menjadi sebuah kain yang bisa diterima oleh pasar untuk menjadikan pakaian yang bisa dikenakan. Nah, ini harapan kami. Kenapa kami berada di Juragan Zaman Now? Kita membutuhkan sekali support dari juragan-juragan sekalian. Kita membutuhkan galeri yang merepresentasikan Tanah Wari. Kita membutuhkan branding yang kuat dari artis-artis nasional yang memang menciri khaskan wajah Tanah Wari. Kemudian kita butuh interior yang memang mengesankan sejarah. Dan terakhir, kita cukup lemah. Kita tahu potensi kita lemah di tim manajemen branding profesional. Saya baru melihat, I think kalau lihat produknya tadi saya lihat ini warnanya juga kekinian, fresh, dan tidak normally batik kan agak sedikit, atau baju-baju nasional agak sedikit gelap karena nature-nya begitu. Dan apakah ini memang dari pertamanya begini atau ada SKU yang lain atau ya warna yang lain daripada warna-warna yang cerah ini? Ketika kami di Bangka, sebenarnya kami kan wilayah pesisir ya. Wilayah pesisir itu warna-warna yang terang biasanya yang disukai oleh masyarakat di sekitar kami. Akan tetapi karena kami berharap produk kami bisa juga diterima oleh pasar nasional, jadi kami mencoba untuk warna-warna yang bisa masuk ke sana. Secara story sangat menarik ya, membangun brand dengan nilai story dan value yang kuat seperti ini. Tapi another things, ini acara investment, acara gimana kita mencoba eksplorasi peluang. Nah, ini yang mungkin banyak titik lemah juga di teman-teman ya kalau UMKM ini ya. Jadi ketika mengajukan semacam investment proposal, itu harus dibuat roadmap yang lengkap. Ya, roadmap yang lengkap itu, saya butuh dana 750 juta misalnya. Apa sih yang akan saya lakukan 1 sampai 3-5 tahun ke depan? Ya, kemudian berapa sih revenue-nya kira-kira? Berapa sih nanti kira-kira, kapan sih payback periodnya? Gimana sih nanti investor ini bisa dapat keuntungan atau value segala macam. Nah, itu nggak tergambar di proposal ini. Jadi sebagai business owner, saya titip pesan selalu harus mau tidak mau suka dengan yang namanya finance. Ya, jadi harus kuat menjabarkan angka-angkanya selain story-nya. Oke, saya ngerti alur ceritanya, keluar Bangka mau ekspansi pasar di luar pulau. Tapi apakah ide-ide seperti pop-up store ataupun penetrasi lewat digital atau online shop mungkin perlu dijajaki lebih dulu sebelum hard commitment dulu gitu, mau tiba-tiba mau buka langsung satu toko gitu di Jakarta, dan buka toko pun itu kan perlu training, perlu expertise, perlu hiring orang, apakah dan itu keahlian yang berbeda lagi nih gitu untuk menjual, ketemu customer. Ya, ini expertnya ada di sebelah saya gitu, mungkin bisa dapat banyak mentoring. Nah, maksud saya itu hal-hal seperti itu juga perlu di-consider gitu. Fokus target marketnya untuk produk ini apa? Sebenarnya kalau kita lihat tadi menurut data memang target marketnya Gen Z. Tapi dari data penjualan yang telah terjadi, ternyata yang membeli malah para pejabat, PNS, government. Karena kalau kita lihat memang stylenya ini style punya nilai histori, budaya, tapi juga tetap keren dan elegan gitu. Jadi memang ada satu produk market fit yang secara tidak sengaja ditemukan kalau ternyata yang membeli ini memang lebih banyak sektor government gitu. Mungkin bisa dielaborasi lebih mendalam mengenai target marketnya. Saya nggak tahu, mungkin Bapak Ibu udah pernah pakai AI Gemini. Di situ ada fitur namanya deep research, di mana kita benar-benar untuk menjual suatu produk atau service kita mesti tahu kan target market kita siapa. Menurut saya insight-nya itu bisa lebih diperkuat. Gen Z ini siapa? Segmennya ada banyak. Apakah yang produk yang kita desain itu sesuai dengan tren yang mereka ikuti? Saya udah lihat ini brosurnya, ceritanya juga bagus banget. To be honest, for Gen Z ini sangat panjang. Mereka nggak akan punya patience to read this, ya kan? Mereka harus punchy, short, very visual. So some of the things yang bisa
mungkin Gemini bisa bantu juga untuk kasih ide untuk gimana memperkuat branding, storytelling, bahkan buat desain sesuai dengan target audience-nya. Dari produknya, I think it's nice gitu ya. Dilihat dari display bagus, dipegang juga bagus. I really think this is nice. Proses desainnya kok keren nih di sini. Tapi di sini tuh masih belum kelihatan gitu fashion heritage-nya. Seharusnya ini tuh bisa scream out bahwa this is fashion heritage. Setelah itu baru orang tahu, oh dalamnya ada sejarahnya, oh dalamnya dinilai. Tapi sekilas pandang ketika kita lihat di etalase retail, mau di Kokas, mau di Plaza Indonesia, mau dimanapun itu, sekilas pandang kita lihat bahwa oh ini kayaknya Indonesia banget nih gitu. Dan itu harus bisa dilihat dari kasat mata. Baik, itu tadi adalah pendalaman untuk Tanah Wari. Tentunya nanti para panelis yang akan menentukan bagaimana hasilnya. Untuk sementara kami persilakan untuk kembali ke tempat. Grogi sekali kami presentasi di hadapan para juragan yang luar biasa sekali, tapi kami merasa bersyukur bisa bertemu dengan para juragan-juragan yang selama ini kami hanya bisa lihat di TV, sekarang bisa berada di hadapan kami. Saya senang banget ya bisa mendengarkan positif feedback dari para juragan mengenai produk Tanah Wari. Harapannya lewat tanggapan positif ini dan ketika tayang di Metro TV ini bisa didengar oleh banyak masyarakat sehingga mereka tertarik untuk membeli dan akhirnya impact-nya pun terhadap revenue juga bisa terlihat. Nah, video promo sosmed udah deadline kayaknya. Oh iya, Mama belum ada referensi lagi, Pak. Kayaknya kita tanya diskusi ke Google Gemini dulu yuk. Boleh tuh, biar cepet. Sekalian cek trennya coba. Iya, saya coba cek masukin promnya. Coba. Dalam 2 tahun terakhir, seperti apa style kain dan pakaian dengan motif batik Nusantara yang populer di Gen Z? Sertakan gambar. Keluar banyak. Oh iya, Masih sama. batik Lumayan outer. bagus. Muncul gambarnya juga mah. Ya, kayaknya kita coba buat video untuk referensi campaign sosial media Tanah Wari deh. Iya, videonya coba. Ini ada toolsnya, terus langsung ada create video. Buatkan video menarik tentang kain Indonesia yang menarik untuk Gen Z sebagai campaign media sosial Tanah Wari, Heritage Kebudayaan Indonesia. Siapa bilang warisan budaya itu kuno? Jadikan gayamu lebih bermakna. Saatnya bangga dengan kain Indonesia. Cintai warisanmu bersama Tanah Wari. Langsung keluar videonya. Resolusinya juga udah tinggi mah. Iya, ini ngebantu sekali nih untuk referensi develop campaign kita, Pak. Oke, sambil nunggu download, kita beres-beres dulu aja yuk. Oh iya. Ini ya Mas, aku bantu ya. Udah gantung kan. Nanti Bapak ambilin lagi hangernya ya. Dipersembahkan oleh, didukung oleh